I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Bella Putri, NIM 2210417736. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari UTS Metode Penelitian Bisnis. Nama dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Sebagai penelitian, terutama peneliti pemula, membawa judul ke tempat yang akan diteliti atau digunakan untuk penelitian. Penelitian kuantitatif yang digunakan dengan hal tersebut akan berakibat pada rendahnya nilai keterhubungan antara variabel atau bahkan tidak signifikan berhubungan yang diharapkan. Jadi yang telah menetapkan judul observasi tempat penelitian akan berakibat fatal pada penilaian yang seharusnya diperoleh, sehingga direkomendasikan atau saran yang diberikan tidak sesuai dengan keperluan objek yang diteliti. Contohnya, 1. Produk tidak bersaing. 2. Distribusi produk tidak merata. 3. Penetrasi pasar tidak mendalam. 4. Area atau cakupan pasar tidak luas. 2. Bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? 5 langkah dalam membuat latar belakang penelitian. 1. Tentukan tema atau masalah yang akan diangkat. Sebelum penulis latar belakang, tentukan terlebih dahulu tema atau masalah yang akan diangkat dalam skripsi kamu. Dengan menjelaskan tema atau masalah secara jelas, kamu akan lebih mudah dalam mengembangkan latar belakang yang berkaitan. 2. Lakukan analisis literatur setelah menentukan tema atau masalah. Lakukan analisis literatur terhadap artikel ilmiah, buku, atau jurnal yang terkait dengan tema yang kamu pilih. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan memberikan basis konsep teori yang diperlukan untuk menulis latar di belakang baik dan tepat. Yang ketiga, sampaikan alasan penelitian Anda setelah melakukan analisis literatur. Sampaikan alasan mengapa Anda melakukan penelitian tersebut. Apakah tujuan untuk memberikan solusi atas suatu masalah atau memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep tertentu? Sampaikan alasan kamu secara jelas dan jangan ragu-ragu dalam menuliskannya. 4. Buat garis besar rencana penelitian. Berikan gambaran secara singkat mengenai rencana penelitian yang akan dijalankan. Kamu bisa menyebutkan metode penelitian yang digunakan, jenis data yang akan dikumpulkan, dan berbagai prosedur dan teknik penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini, sebaiknya sampaikan garis besar rencana penelitian secara singkat untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca. 5. Berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu. Terakhir, berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu yang digunakan dalam penelitian. Berikan pemahaman yang jelas dan ringkas mengenai latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan serta memperkenalkan pembaca tentang konsep dasar yang terkait dengan penelitian tersebut. 3. Bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Biasanya dalam sebuah penelitian itu harus ada masalah penelitian yang dirumuskan, supaya mudah mencari data untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut. Ada 3 langkah dalam perumusan masalah. Pertama, masalah peneliti itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Gunakan kalimat yang jelas dengan kaidah bahasa Indonesia dengan mengikuti pola SPO. 3. Harus tergambar adanya data, jadi kalau merumuskan penelitian, solusinya akan didapatkan datanya seperti apa akan tergambar dari bahasa yang dirumuskan itu. 4. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Macam-macam tujuan penelitian. 1. Eksploratif, verifikatif, development. Cara membuat tujuan penelitian. Pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 3. Gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan mengidentifikasi tujuan penelitian yang ditulis. 4. Fokus pada satu fenomena utama atau konsep atau ide. 5. Gunakan kata kerja tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian sedang melakukan proses pembelajaran. 5. Apa itu manfaat penelitian? Dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Jelaskan. Jawabannya, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.
Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jenis manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian kamu selesai. Pada umumnya, manfaat peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Pada karya ilmiah, skripsi maupun tesis tinjauan pustaka ini berada pada bab 2. Tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan ini berisi tentang kerangka konseptual maupun landasan teori yang menjadikan pijakan ketika melakukan penelitian. Tujuan dari adanya tinjauan pustaka ini adalah agar peneliti memahami definisi dan karakteristik dari variabel yang akan diteliti. Hal ini menjadi acuan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Nomor 7. Bagaimana membuat peneliti terdahulu? Jawabannya, 1. Mencari judul atau topik yang sesuai. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat peneliti terdahulu atau topik pembahasan dari peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Caranya adalah bisa mencari database universitas, mencari pada website resmi yang dilengkapi dengan berbagai variabel atau konsep penelitian yang akan Anda lakukan. Yang kedua, membuka abstrak. Setelah mencari judul dan topik yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, hal kedua yang harus dilakukan untuk membuat peneliti terdahulu adalah membuka jurnal atau peneliti terdahulu yang sudah dicari tersebut dan buka bagian abstraknya. Yang ketiga, menulis studi pendahuluan. Selanjutnya, Anda harus menuliskan studi pendahuluan yang akan ditulis di dalam karya ilmiah pada peneliti yang akan terlaksana. Studi pendahuluan tersebut dapat ditulis ke dalam penelitian. 4. Membandingkan. Setelah semua persiapan dilakukan dan sudah siap, Anda bisa melakukan perbandingan. Lakukan perbandingan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Pentingnya melakukan perbandingan adalah agar topik atau masalah yang dibahas tidak sama dan penelitian yang akan terlaksana nantinya memuat masalah dan penyelesaian masalah baru. 8. Bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran? 1. Melakukan identifikasi setiap variabel. Untuk membuat kerangka pemikiran atau kerangka berpikir, maka kamu perlu melakukan identifikasi setiap variabel yang sudah ada. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud bisa ditemukan dan bisa juga dibuat sederhananya. Bagi seorang peneliti harus mengidentifikasi atau menentukan variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Yang kedua, mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Setelah mengidentifikasi atau menentukan variabel, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan kerangka pemikiran adalah mencari keterkaitan antara variabel yang satu dan variabel lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena umumnya penelitian yang sedang dilakukan biasanya membutuhkan beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam satu penelitian bisa berdiri dari dua variabel atau penelitian. Mencari sumber literatur. Kerangka pemikiran akan menjadi lebih bagus lagi jika menggunakan sumber literatur yang sesuai dengan topik pembahasan. Jadi, cara ketiga membuat kerangka pemikiran adalah mencari sumber literasi yang kemudian dijadikan sebagai referensi atau acuan. Sumber literasi ini dapat membuat topik pembahasan penelitian melalui hasil-hasil dari penelitian sebelumnya atau yang berkaitan dan melakukan teori yang digunakan dalam penelitian. 4. Melakukan pembahasan teori. Setelah melakukan ketiga tahapan membuat kerangka berpikir di atas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan teori. Tahapan ini juga dapat diartikan sebagai tahapan membuat kerangka pemikiran untuk menjelaskan pendapatnya terkait dengan sumber-sumber literatur yang telah dibaca dan dipahami sebelumnya. Pendapat yang jelas harus bersifat logis, jelas, dan bersifat teoritis. Yang kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Langkah kelima atau langkah terakhir dari membuat kerangka berpikir adalah menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Dalam hal ini, kerangka berpikir bukan hanya digambar saja, tetapi juga harus dijelaskan agar pembaca tidak bingung dan lebih mudah dalam memahami kerangka berpikir yang telah dibuat.